Bab 34. Ketika Ravindra tidak tersenyum, dia terlihat sangat tampan. Ketika dia tersenyum, itu akan menjadi alat penakluk hati wanita. Pandangan yang tidak dapat disembunyikan di bawah sudut mata, di mana matanya menyapu, di mana hormonnya akan mati. Wanita yang tersapu oleh matanya akan merasakan detak jantung yang kencang, dan kemudian akan menjerit di dasar lubuk hati. Tuan Ravindra benar-benar Tuan Ravindra. Pesonanya benar-benar tidak ada yang bisa menolak. Ravindra melihat sekelompok wanita meneteskan air liur mereka, dan ekspresinya langsung disimpan. Ketidakpedulian dan kesombongan langsung menutup kelembutannya. Ini membuat para wanita menjadi takut. Ravindra mendengus dan memandangi mereka dengan kurang senang, langsung berbalik dan pergi. Isabel terus makan buffet memang memiliki keuntungan ini, dapat menikmati apa yang kita sukai. Hahaha. Malam ini tidak ada lagi yang memaksa diriku untuk makan makanan yang tidak disukai. Ravindra, pria itu selalu suka memaksakanku untuk makan makanan yang akan kubenci. Hari ini dia tidak bisa mengurus diriku lagi, dan diriku bisa makan sepuasnya malam ini. Ketika Isabel sedang makan dengan gembira, dia mendengar suara keras di gerbang, seolah-olah sedang menyambut seseorang. Melihat ke belakang, semua orang pergi ke pintu. Sepertinya orang ini sangat penting. Siapakah orang ini juga tidak penting. Dirinya masih terus makan. Isabel makan terus tanpa peduli apa yang di sekitarnya. Juga tidak ingin tahu di mana pun Ravindra berada dan apa yang sedang dia lakukan. Semuanya tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, hanya peduli harus panggilin ketika mau pulang. Uang yang di tasku hari ini sepertinya juga sedikit. Kalau dia tidak memanggil diriku, uang yang dibawanya pasti tidak cukup untuk naik taksi. Akhirnya menyikat habis makanan yang ada di piring. Puas sekali. Isabel mengusap perutnya kenyang sekali. Berapa banyak makanan yang sudah dia makan sih? Apakah ibu hamil memang gampang lapar? Makan 3 kali sehari, juga tea time, dan makan larut malam. Bagaimana aku masih terasa lapar? Isabel baru sadar bahwa dia benar-benar menghabiskan sepiring makanan. Gila, astaga, aku sudah makan terlalu banyak. Jika diketahui Bibi Narti bahwa diriku telah makan begitu banyak, pasti mengomelin aku. Tidak boleh, aku harus keluar dan berjalan-jalan untuk mencernakan makanan. Setelah memutuskan, Isabel melihat bahwa orang lain di sekitarnya sepertinya masih sedang mendiskusikan sesuatu. Pas juga dirinya tidak tertarik pada soal-soal itu. Pergi sendiri deh ke taman untuk jalan-jalan. Untuk pertama kalinya, Isabel mengerti apa yang dimaksud oleh masuk memegang dinding, keluar pun memegang dinding. Kenyang sampai perut pun melotot, Isabel berjalan perlahan ke taman dan mengagumi segala yang ada di taman. Wah, bunga-bunga ini sangat indah. Banyak jenis yang belum pernah ketemu. Meskipun di rumah juga menanam banyak bunga, juga bunga yang sangat mahal, tetapi kalau dibandingkan dengan taman di sini, itu benar-benar beda jauh. Waktu Isabel berada di desa itu, ia juga seorang penanam bunga. Tentu saja tahu bahwa jika ingin menanamkan bunga itu bukanlah hal yang gampang.
Di malam hari, angin malam yang sejuk berhembus, bertiup pada badan dan tidak dapat memberitahu kenyamanannya. Angin alami lah yang paling nyaman, jauh lebih nyaman daripada AC. Pas Isabel yang penasaran dan ingin meraih dan mendapatkan bunga di atas kepalanya itu, tetapi bagaimanapun dia jinjit pun tidak bisa meraihnya. Ketika dia menyerah dan kesal, ada suara datang dari belakangnya. Bunga melati ini sangat bagus meskipun nilainya tidak semahal bunga lainnya. Tetapi dia memekar sangat indah. Dia juga merupakan berkah bagi kamu yang ingin memetiknya. Isabel berbalik. Pada saat ini rupanya ada orang yang juga bisa melepaskan kesempatan emas ini untuk berbaul dengan orang kaya seperti dirinya sendiri. Melihat sosok pria yang sangat tampan dan tinggi serta bermata biru, dia adalah tipe yang sama sekali berbeda dengan Ravindra. Auranya lebih lembut dan lebih manusiawi jika dibandingkan dengan Ravindra. Aneh ya, mengapa pria ini terlihat familiar? Sasha, oh bukan, rupanya kamu. Orang itu sepertinya sedikit tidak percaya melihat Isabel. Ekspresi wajahnya terkejut. Mata Isabel berpaling untuk waktu yang lama. Dia tidak mengingat di mana pernah melihat pria ini. Aneh sekali, orang kaya di sini tidak kenal dirinya satupun kecuali Ravindra. Isabel bertanya dengan ragu, "Maaf, apakah kamu mengenal aku?" Ketika orangnya mendengar kata-kata Isabel, pertama kali terbengong dan selanjutnya dia tersenyum menarik. Wanita yang pernah berjumpa dengannya tidak mau tahu itu kenal atau tidak. Semuanya akan berpura-pura menjadi orang yang dikenalinya. Dan gadis yang di depan mata ini yang terlihat seperti Sasha ini bahkan tidak ingat sama sekali dengan dirinya sendiri. Kita baru saja bertemu pagi ini. Aku menggores Mercedes-Benz GL 450-mu. Aku meninggalkan kartu namaku. Aku Vincent. Siapa namamu? Pria itu sedikit tersenyum, sama sekali tidak keberatan dengan kelupaan dan canggungnya Isabel. Lanjut diperkenalkan diri. Isabel baru menyadari mulutnya sampai terbuka lebar dan dia menatap Vincent. Ya Tuhan, dunia ini kok sempit. Isabel melihat orangnya dengan penuh kebingungan. Kamu datang mencari saya untuk membayar hutang. Setelah mendengar respon Isabel yang sama sekali berbeda dari orang lain, Vincent juga menjadi tidak tahu harus bagaimana merespon. Kalau gantian wanita lain yang mendengar nama sendiri pasti akan tersipu malu, kalau tidak mukanya pasti penuh kekaguman, kalau tidak pasti asik mencari perhatian sendiri. Namun wanita ini, hal yang pertama kali dipikirkan itu malah menagih hutang. Apakah dia begitu butuh uang, tapi sanggup naik mobil Mercedes-Benz GL 450? Harusnya tidak butuh duit kan? Baju yang dikenakan juga baju keluaran terbaru merek Chanel. Lagi pula itu jenis terbatas. Setiap jenis itu seharga ratusan juta. Dia terlihat begitu cinta duit. Kamu masih belum kasih tahu aku namamu siapa, boleh nggak aku tahu? Vincent lanjut bertanya dengan sopan. Isabel membuka mulut, baru saja ingin memberitahukannya, tapi pada saat ini handphonenya berdering dari dalam tas. Ups, maaf ya, aku angkat telepon dulu. Isabel bergegas mengambil ponselnya. Lihat, rupanya Ravindra yang menelpon. Dia tahu bahwa Ravindra sedang mencarinya
dan langsung mengangkat kepalanya berkata kepada Vincent, "Maaf, aku masih ada urusan, aku harus pergi." Isabel berbalik badan dan langsung pergi. Sambil jalan, sambil mengingatkan kembali, "Ingat bayar hutangmu ya, mobilnya mahal tuh." Vincent melihat punggung Isabel, mukanya tidak tahu mau tertawa atau nangis. Wanita ini memang sangat istimewa. Aku pasti akan tahu namamu. Terus kita bakalan ketemu lagi. Vincent melihat punggung Isabel berkata, "Wanita yang istimewa, tidak mau tahu kamu itu ada hubungan dengan Sasha atau tidak. Aku bakal membuatmu ingat aku." Isabel baru kembali ke tempat langsung melihat Ravindra mencari-carinya. Ravindra tidak ketemu orangnya, tidak ada solusi lain lagi, baru dia menelpon ke Isabel. Dia seperti tikus tanah, tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul di pandangan matanya. Ravindra merasa hatinya naik turun. Kemana? Mata Ravindra begitu memandanginya, Isabel langsung merasa lega. Tadi makan terlalu kenyang, tidak bisa cerna makannya, keluar jalan-jalan. Isabel menjawab dengan jujur. Mendengar jawaban Isabel, pandangan Ravindra langsung terjatuh di perutnya. Tikus tanah ini memang rakus, orangnya kecil tapi bisa makan begitu banyak. Sudah, acaranya sudah selesai, sudah boleh pulang. Ravindra berkata dengan dingin. Oh iya, sudah boleh pulang. Baguslah, lagian dirinya tidak suka suasana yang di sana, memang tidak cocok dengan dirinya sendiri. Isabel segera melangkah kaki, dirinya takut Ravindra tinggalkan dia lagi, juga tidak mau tahu si doi marah atau tidak. Langsung memegang lengannya dengan inisiatif dan pergi bersamanya. Ravindra itu rupanya memang marah, tetapi saat Isabel berinisiatif menggandeng tangannya, dia tidak tahan diri, langsung tersenyum. Senyumannya makin lebar, menyebar ke seluruh mukanya. Sudut mulutnya sedikit tertekuk. Meskipun tidak melihat muka wajah Isabel, tetapi dia masih bisa menebak pandangannya yang seperti tikus tanah, yang ingin sekali keluar dari acara ini. Ketika kedua orang tersebut sampai di lobi, mobilnya sudah tiba di depannya. Ravindra naik ke mobil, Isabel juga ikut naik. Tidak boleh ditinggalin lagi, kalau tidak duitnya benar-benar tidak cukup membayar biaya taksi. Walaupun perhiasan yang dipakainya sangat berharga, tapi juga tidak bisa menjual secara tiba-tiba. Dipakai untuk membayar uang ongkos yang sangat rugi. Ravindra menginjak gasnya langsung membawa Isabel pergi. Ketika Ravindra dan Isabel pergi, Vincent kembali ke tempat acara berlangsung, tetapi dia sudah mencari di setiap sisi juga tidak ketemu sosok Isabel. Wanita istimewa itu sepertinya muncul dengan gampang, pergi juga dengan gampang. Vincent bertanya beberapa orang, namun tidak ada yang tahu siapa wanita yang dia sebut itu. Juga tidak tahu namanya siapa. Ini sangat menarik. Vincent melihat semua wanita yang melihatnya, juga tidak menemukan wanita itu. Aku pasti dapat menemukanmu. Wanita yang aku tertarik itu tidak banyak. Kamulah orang pertama. Vincent tidak tahan berbincang sendiri. Aku akan menyelidikimu. Kamu dengan Sasha benar-benar sangat mirip. Jangan-jangan kamu adalah malaikat yang Sasha perintah untuk berada di sisiku. Jadi kamu menggunakan wajah Sasha dan muncul di depan mukaku. Kalau memang begitu, aku tidak bakalan melepaskan lagi. Isabel duduk di tempat sebelah pengemudi, begitu kepalanya miring langsung tertidur.
Ravindra melihat Isabel tertidur dari kaca spion belakang, terus dia memperlambat mobilnya. Dulu dia itu sangat suka ngebut, namun setelah mengenal Isabel, kecepatan melajunya menjadi makin lama makin lambat. Hermes Lamborghini yang seharga 7.400 M ini kini malah melaju kecepatan 400 km per jam. Sangat disayangkan dengan spesifikasi yang dimilikinya, tapi Tuan Ravindra dirinya suka mobil yang semahal apapun juga akan suka melaju lambat.